Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Pak Ridwan dan teman-teman semua. Semoga kita selalu berada dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Fajar Febrianto dengan NIM 8114233. Saya mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menganalisis konflik internasional yang sudah berlangsung cukup lama, yaitu antara negara Rusia dengan negara Ukraina. Kita tahu bahwa kedua negara ini merupakan negara pecahan dari Uni Soviet, tetapi bukannya mempunyai hubungan yang harmonis, kedua negara ini malah sering terlibat dalam suatu ketegangan, bahkan sampai terjadi intervensi. Intervensi Rusia terhadap Ukraina terjadi pada bulan Maret tahun 2014. Tujuan utama dari intervensi Rusia adalah untuk mendapatkan kembali wilayah Crimea. Crimea merupakan sebuah wilayah yang terletak di semenanjung Laut Hitam. Wilayah ini dahulunya merupakan bagian dari Uni Soviet yang kemudian oleh pemimpinnya saat itu, Nikita Khrushchev, diberikan kepada Republik Sosialis Soviet Ukraina pada tahun 1954. Walaupun bagian dari wilayah Ukraina Crimea merupakan daerah yang penduduk mayoritas etnis Rusia yang menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa keseharian. Intervensi Rusia terhadap Ukraina bermula dari adanya gerakan Euromaidan pada akhir bulan November 2013. Pada tanggal 4 Maret 2014, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa pengerahan pasukan militer ke Crimea, Ukraina, merupakan upaya paling akhir yang akan diambil. Putin juga mengatakan bahwa Rusia memiliki hak menggunakan opsi untuk melindungi warga negara Ukraina keturunan Rusia yang terteror di Ukraina. Wilayah Crimea di Ukraina menjadi pusat lokasi konflik antara Rusia dan Ukraina sebagai buntut dari digulingkannya kepemimpinan Presiden Viktor Yanukovych oleh warga pro-barat Ukraina. Campur tangan Rusia atas permasalahan Ukraina didasarkan pada kepentingan politik dan ekonomi. Letak geopolitik Crimea yang strategis ingin dimanfaatkan Rusia untuk memperkuat pengaruh di kawasan Eropa Timur dan Eropa Tengah. Selain itu, Rusia memiliki jalur pipa gas di Ukraina yang menghubungkan sumber gas di Rusia menuju ke negara-negara Eropa. Jika Rusia mampu menguasai pemerintahan Ukraina, hal tersebut akan menguntungkan bagi bisnis energi gas Rusia. Tetapi, apakah hanya karena memiliki keturunan dan bahasa yang sama sehingga Rusia sampai melakukan intervensi di Crimea? Sepertinya tidak, karena ada beberapa faktor yang bisa menarik hati Rusia untuk mengambil alih Crimea. Ada faktor lain seperti iklim dan geografi Crimea. Wilayah Crimea hampir seluruhnya dikelilingi Laut Hitam. Crimea hampir sepanjang tahun memiliki iklim yang sama. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa para pemimpin Rusia yang sama. Inilah yang menjadi alasan bersikeras ingin menjaga Crimea tetap di wilayah mereka. Laut Hitam merupakan pelabuhan air hangat Rusia. Crimea juga memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Crimea merupakan salah satu tempat di Ukraina yang menjadi produsen dan penyuplai jagung dan gandum terbesar di dunia. Dari awal, kita telah mendengar kata intervensi. Lalu apakah intervensi itu dan apakah suatu negara diperbolehkan melakukan intervensi ke negara lain? Di sini, saya akan membahas tentang intervensi dan legalitas dari adanya intervensi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Intervensi merupakan campur tangan negara lain terhadap konflik yang terjadi di dalam satu negara. Seperti yang dikutip dalam buku Kuala Adolf, menurut Lauterbach, intervensi merupakan tindakan campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk melihara atau mengubah keadaan situasi atau barang di negara tersebut. Terkait dengan intervensi yang dilakukan Rusia atas wilayah Crimea, dalam hal ini terjadi pengiriman pasukan tanpa adanya pengenal dan diduga keras bagi para komando Rusia. Alasan dilakukannya pengiriman pasukan Rusia di wilayah Crimea adalah untuk melindungi etnis Rusia yang tinggal di wilayah Crimea karena adanya ancaman pemberontakan yang terjadi akibat transisi politik di Ukraina. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan kondisi pemerintahan di Ukraina sebelumnya, dikuasai oleh seorang etnis Rusia yakni Viktor Yanukovych yang cenderung condong pada politik luar negeri di bawah pengaruh Rusia yang bertentangan dengan keinginan sebagai rakyat Ukraina. Sehingga ketika Presiden Viktor Yanukovych diturun dari jabatannya, Rusia merasa bahwa kepentingannya di Ukraina menjadi terganggu. Oleh karena itu, Rusia ikut campur tangan wilayah Crimea untuk mendukung penolakan turunnya pemerintahan Viktor Yanukovych dengan alasan melindungi penduduk etnis Rusia di Crimea. Perbuatan Rusia tersebut tidak dapat dikatakan bersifat kemanusiaan, karena tindakan Rusia tersebut malah menimbulkan konflik yang semakin memanas antara pemberontak dengan pro-Yanukovych, dan justru mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM yang lebih besar. Kementerian Kesehatan Ukraina melaporkan 77 orang tewas akibat luka tembak, serta 600 orang terluka maupun hilang akibat konflik yang terjadi di sana. Sampai sekarang, pejabat-pejabat Ukraina yang menyebutkan lebih dari 200 orang tewas selama operasi militer digelar di Ukraina Timur.
Berdasarkan kenyataan inilah, maka tidak dapat dijadikan alasan Dewan Keamanan PBB memberikan izin Rusia untuk melakukan intervensi di wilayah Crimea. Terlebih lagi, adanya penilaian bahwa permasalahan yang terjadi sebenarnya merupakan permasalahan politik internal di Ukraina yang seharusnya diselesaikan sendiri oleh Ukraina tanpa ada campur tangan dari negara lain. Tindakan intervensi pada dasarnya tidak diperbolehkan jika mengacu pada pasal 2 ayat 7 Piagam PBB. Namun, ketentuan tersebut ternyata dapat dikecualikan jika melihat ketentuan yang ada pada bab 7 Piagam PBB atas dasar untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Ada beberapa syarat yang diperbolehkan ada intervensi, yaitu intervensi kolektif yang ditentukan oleh Piagam PBB untuk melindungi hak dan kepentingan serta keselamatan warga negara di negara lain, pembelaan diri, berhubungan dengan negara plektorat atas dominionnya, dan terakhir, jika negara yang akan diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional. Dari beberapa syarat tersebut dapat dinyatakan bahwa tindakan intervensi yang dilakukan Rusia atas wilayah Ukraina tidak memperoleh legalitas berdasarkan hukum internasional. Hal tersebut didasarkan pada alasan antara lain. Satu, tindakan intervensi Rusia dilakukan tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan PBB dikarenakan tindakan yang dilakukan Rusia didasarkan atas kepentingan politik bukan atas dasar kemanusiaan. Yang kedua, tindakan Rusia atas Ukraina bukan tindakan pembelaan diri karena dilakukan atas inisiatif Rusia sendiri dan tidak didasarkan atas serangan ancaman yang dilakukan Ukraina terlebih dahulu. Yang ketiga, Ukraina merupakan negara berdaulat yang sah sehingga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan warganya dari konflik internal yang terjadi dan tidak boleh ada campur tangan di negara lain. Intervensi Rusia atas konflik di Ukraina menimbulkan kecaman dari Uni Eropa. Uni Eropa memberlakukan larangan ekspor komoditas perdagangan Rusia ke negara-negara Uni Eropa. Selain itu, Rusia juga dikeluarkan dari kelompok negara industri Group of 8 G8. Krisis Crimea berakhir pada 16 Maret 2014 ketika Parlemen Crimea mengadakan referendum. Hasil referendum memutuskan bahwa Crimea memilih untuk melepaskan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Vladimir Putin beranggapan bahwa referendum Crimea yang dilakukan oleh Rusia sah berdasarkan ketentuan hukum internasional dikarenakan ketidakmampuan dan ketidakmauan otoritas pemerintah Ukraina untuk meredam kelompok-kelompok ultranasionalis dan kelompok radikal meneror warga sipil termasuk warga yang berbahasa Rusia. Dampak krisis Crimea menimbulkan banyak dampak besar dalam bidang politik dan ekonomi negara-negara Eropa. Seperti masyarakat Eropa Barat khawatir akan adanya krisis energi yang ditimbulkan karena blokade komoditas gas dan minyak dari Rusia. Timbulnya korban jiwa karena pemberontakan masyarakat pro-Rusia dan pro-Uni Eropa di Ukraina, menurunnya tingkat investasi di Crimea. Konflik antara Rusia dan Ukraina tidak benar-benar selesai karena masih ada wilayah yang menjadi bahan perebutan ke negara tersebut, yaitu wilayah Donbas. Jalan konflik Donbas dimulai ketika terjadi demonstrasi oleh massa pro-Rusia, kemudian menduduki gedung-gedung pemerintahan di kedua wilayah tersebut. Mereka berhasil menembus penjagaan aparat kepolisian dan kemudian masuk serta merusak beberapa gedung dan bangunan penting. Massa pro-Rusia menuntut dilakukannya referendum kepada pemerintahan baru. Setelah itu, pemerintah Ukraina mulai menanggapi dengan represif dan mengirim pasukan ke dua wilayah tersebut demi mengatasi konflik yang terjadi. Dari situlah awal terjadi perang Donbas antara pemerintah Ukraina dengan massa pro-Rusia yang diminta melakukan referendum. Perang ini dinamakan Perang Donbas karena perang dari Donbas, yaitu suatu wilayah industri di Ukraina yang terdiri dari beberapa kota seperti Donetsk, Luhansk, dan Kharkiv. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.